Proyek pangan yang seharusnya menjadi senjata Indonesia untuk menghadapi krisis pangan yang didengung-dengungkan rupanya harus gagal total. Food estate garapan Prabowo Subianto lewat Kemenhan disinyalir menjadi kejahatan lingkungan karena lahan yang akhirnya mangkrak. Assalamualaikum Sentrian, kembali lagi bersama saya Vina Agen Sentri Indonesia. Untuk membahasnya lebih jauh sudah hadir di studio Sentri Indonesia Bang Riyad, petani milenial praktisi pemberdayaan pemuda desa. Welcome Bang Riyad. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya Vina? Sehat, alhamdulillah. Bang Riyad sehat Bang. Alhamdulillah. Ini jauh-jauh nih Bang menyempatkan untuk sharing ilmu, pengalaman ya Bang ya. Ya, siap. Bang Riyad nih boleh Bang diceritain sedikit profil Bang Riyad. Ini pakai kaos berani. Bertani membangun negeri. Siap. Gimana tuh Bang? Baik, makasih sebelumnya Vina dan teman-teman semua yang udah mengundang kami ke sini. Alhamdulillah tadi juga dari pagi dari gunung, dari kebun jauh-jauh ke sini ingin bertukar cerita ya, bersharing-sharing. Kita sharing. Saat ini memang ke kita itu banyak mendampingi petani-petani di desa, terutama yang harapan kita sih banyak petani muda di desa yang kita dampingi untuk bisa pertama menjaga alamnya, ekologinya, sekaligus juga otomatis untuk meningkatkan sosial dan ekonominya mereka gitu di dunia yang mungkin makin kesini makin gak ada petani gitu. Jadi concern kita bagaimana sektor yang memang dunia sedang melirik ini lagi fokus dunia, kita kok malah mulai tergeser gitu, dan mulai banyak yang melupakannya, terutama anak-anak yang pemuda-pemuda yang ada di desa sendiri gitu. Nah, jadi sekarang kita bersama teman-teman sekaligus juga teman-teman aktivis lingkungan mencoba untuk menggerakkan lagi, menyadarkan teman-teman di desa bahwa sektor pertanian ini sebenarnya emas gitu loh buat mereka dan buat Indonesia. Jadi harus jadi perhatian lebih dan bagaimana keterlibatan mereka untuk bisa memajukan pertanian itu. Dan mereka bisa jadi faktor-faktor yang memang menunjang keberhasilan Indonesia dari sektor ini. Kan Indonesia ini kan katanya negara agraris gitu ya. Cuman beras aja susah gitu sekarang, katanya beras susah. Impor juga kayaknya Bang. Sekarang banyak juga beras impor ya Bang Riyad. Waduh, kadang-kadang nggak laku di kampung tuh, nggak laku karena adanya beras impor. Jadi kita kok aneh ya, padahal soalnya ada beras ada gitu. Jadi ya hal-hal kayak gitu sih yang buat kita kayak ayo kita di lapangan, kita dampingi udah hampir sekitar 6 tahunan inilah ya, 6 tahunan ini. Faktanya di bawah ada kok gitu kan. Cukup kok, cuma masalahnya petani ini nggak bisa jualnya gitu. Kadang-kadang memang diatur dan sistemnya yang negara ini kayaknya kurang hadir di bawah gitu, di bawah. Jadi tidak memfasilitasi gitu ya Bang. Mungkin konsepnya ada, cuman sampai ke level grassroots tuh nggak nyampe. Oh gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang dari situ awalnya. Kita bergerak. Kemudian kalau tantangan petani hari ini apa Bang? Tantangan terbesar? Tantangan petani hari ini sebenarnya banyak sih, terutama dari mulai tantangannya untuk bisa sustainable ya. Sekarang kan ada pertanian berkesinambungan, berkelanjutan gitu ya, berkelanjutan atau sustainable farming. Itu sih karena mereka selama ini udah terbiasa dengan segala macam pestisida, segala macam sistem yang bagi mereka tuh sekarang bertani itu cari uang. Kalau dulu itu kan mereka tuh bertani untuk makan. Jadi kualitasnya juga mereka pikirkan, disimpan buat anak-anaknya. Kalau sekarang kan nanam ya untuk dijual gitu. Nanti mereka beli. Jadi petani itu sebenarnya kebanyakan nggak punya beras. Karena kan gabahnya dijual. Jadi bahkan ada sistem sekarang ijon ya. Ijonnya itu udah sekian lama jadi dibeli, bahkan itu sebelum panen. Nah, di sini sih sebenarnya maksud saya yang mungkin tidak menarik lagi bagi anak-anak muda. Mereka melihat orang tua gue aja susah, kakek nenek gue susah, terus kalau gue harus balik lagi ke situ ya sama aja gue disuruh susah gitu. Nah, stigma ini yang pengen kita bantu arahkan. Terus kita dampingi. Ini intensif sih pendampingannya day to day gitu sampai arahnya mereka bisa mandiri, bisa jual produk end produknya, bukannya raw produk ya gitu. Kayak kita ada petani kopi. Kalau di saat kita misalkan di kota-kota gini, kita ngopi itu bisa
oke lah sekarang misalnya segelas 15.000 gitu ya. Segelas loh itu, berarti kan cuma 10 gram. Paling banyak mungkin 15 gram. Sementara di sana berapa harga kopi? Harga kopi itu cuma 4.000 sekilo. 4.000 sekilo? 4.000 sekilo. Oh bayangin, my. itu juga udah yang cherry ya, udah yang merah. Jadi udah yang biji merah dipetik pilih gitu. Kalau yang dia asalan, maksudnya hijau gitu, orang males nih, petaninya males, ambil, itu cuma 3.000-an. Sekilo loh itu, dan itu setahun panennya. Sementara di sini kita sekali ngopi 15.000. Itu kalau di kafe-kafe yang biasa. Kalau udah yang di mall 30-40 ribu iya. kan gitu. Segelas. Berarti 1 kilo itu bisa dapat 100 gelas. Wah gila. Terus siapa yang mau jadi petani pertanyaannya kan iya, gitu. Iya. Ngapain Pak kita jadi petani? Nah, itu sama sih terjadi sampai sekarang. Nah, memang mungkin karena latar belakang pendidikan juga ya. Ya sorry itu saya kita tuh emang realnya di lapangan tuh ya sekolah aja susah kok. Sekolah aja susah masih di kampung-kampung itu. Paling SD, SMP paling bagus. SMA udah jauh banget lah. Terus kita expect mereka untuk berpikir, oh gimana caranya kita bisa olah ini, kelola ini, sampai akhirnya bisa jual sendiri dengan packaging. Ya susah lah kalau nggak ada kehadiran negara di situ, betul. Gitu. Itu sih yang kita, ya udahlah kita Bismillah, kita jalan, kita gerak dengan tenaga kita kemampuan. Siapa yang punya kesadaran, pengen ngebantu, move dari situ, gitu. Itu yang kita coba hadir. Jadi dengan adanya kekosongan, kita mencoba masuk ke situ dengan semampu kita. Oke. Gitu. Miris sih sebenarnya. Ya, miris banget sih. Ini aku shock sih. Aku terkaget-kaget bisa-bisanya harga kopi sekilo 4.000, 3.000. 4.000. Dan jadi, itu harus dipikul loh. Dari atas gunung, setahun ngurus, panennya setahun sekali, dipikul sekali mikul paling mereka tuh kuat-kuat 60 kilo dipikul gitu, turun ke bawah, terus dijual 4.000. Kan gak worth it 4.000, paling 200.000 setahun. Terus kenapa bisa dari petani yang 4.000 kemudian kita kalau beli kopinya bisa mahal? Maksudnya kenapa bisa ada kesenjangan yang begitu jauh ya Bang ya? Ya karena rantai tadi ya. Rantai pasok pangan itu kan cukup banyak ya. Dari ya tengkulak kecil, tengkulak kampung ya. Tengkulak besar, pasar kampung, pasar besar, pasar induk. Terus sampailah ke kita di sini gitu. Memang harus ada sih kalau selama ini kan gimana kita memotong rantai ini kan, rantai tengkulak ini gimana kita motongnya. Ya siapa lagi yang bisa kalau bukan pemerintah kan? Siapa lagi nih? Betul. Karena tengkulak itu memang dibutuhkan, mau dihilangin gimana caranya? Mereka yang dibutuhkan petani, mereka yang setiap misalkan malam jam 11 mereka anaknya sakit, yang diketok siapa? Tengkulak pasti. Ketok, minjem duit, jaminannya adalah ya udah tuh kebun saya kan hari panen, jadi udah diambil sama mereka, nggak boleh dijual kemana-mana lagi gitu. Jadi kalau ada sistem yang lebih baik, negara ada di situ kan, negara yang menjamin kehidupan masyarakatnya harusnya. Nah kenapa nggak ada gitu loh? Mungkin ada tapi nggak jalan ya. Mungkin ada tapi nggak jalan. Beda seperti zaman dulu lah kalau kita flashback ke zaman tahun 80-an gitu itu ada swasembada. Kita kan sempat swasembada kan gitu dulu. Nah mungkin kalau itu bisa diadaptasi kembali dengan cara yang jauh lebih transparan, dengan manajemen juga yang baik. Terus memang menarik anak-anak muda yang memang di pertanian, saya rasa sih insya Allah sih bisa kok gitu. Tinggal bagaimana pembuat kebijakannya aja di atas supaya anak-anak muda ini nggak usah jauh-jauh deh. Mereka cita-citanya cuma mau kerja di pabrik, kan aneh ya. Kerja jauh-jauh ke pabrik gajinya paling seberapa, terus habis buat makan, operasional, buat ngekos, habis nggak bawa apa-apa. Sementara kalau mereka stay di desa, mereka kelola lahan sawah aja, insya Allah kok itu bagus kok. Selama 3 bulan mereka kalau dibagi-bagi itu hasilnya jauh lebih bagus kok. Cuman karena dunianya digital, sosial media di mana-mana kan malu nih kalau foto selfie di sawah gitu kan. Mungkin bagi mereka kurang bergengsi juga gitu. Tapi ketika image ini diubah, saya rasa malah akan banyak orang-orang kota nantinya yang udah capek banget dengan kehidupan kota pagi malam itu mau ke sana. Dan sekarang udah terjadi itu gitu loh. Gitu ya Bang ya. Udah terjadi. Kalau ini Bang Riyad sendiri kenapa Bang akhirnya kok mau jadi petani? Maksudnya di zaman sekarang gitu ya. Apalagi tadi ketidakhadiran pemerintah, sangat kurangnya pemerintah hadir di dunia tani di Indonesia. Apa yang bikin Bang Riyad mau tergerak? Ya tergerak, yes. Sebenarnya dulu kan sama lah, saya juga kan di kota gitu. Backgroundnya juga dulu di creative industry gitu, di dunia hiburan, di film, di advertising gitu. Di Jakarta ya, kita pergi sebelum subuh, kita pulang setelah malam gitu kan ya. Melakukan kegiatan itu terus sesekali memang kita healing lah, kalau bahasa sekarang healing, naik gunung,
Terus kita ngelihat kok besar sekali ya sebenarnya peluangnya di sini gitu. Kita melihatnya tuh di desa itu kayak kita tuh tinggal di tengah-tengah uang gitu, tapi nggak ada yang sadar, yang ngambil malah orang lain gitu. Banyak kan korporasi-korporasi kan yang ngambil hasilnya, terus mereka tuh cuma dijadiin apa namanya pekerja kasar. Kalau sekarang kan nggak, banyak sekali bukan petani, namanya buruh tani. Jadi dia cuma bekerja, itu bukan lahannya dia cuma jadi pesuruh aja gitu loh. Nah disitulah kita ngerasa kayaknya kalau ada yang mencoba untuk mendampingi, mencoba untuk membantu setidaknya menjual hasilnya deh gitu ya, nggak perlu harus nani deh, menjual hasilnya kayaknya bakal jadi ekosistem yang baik gitu. Dan kita merasa juga, saya waktu itu merasa kayak hidup gue lebih banyak maknanya deh kalau di sini gitu, dan lebih banyak manfaatnya buat orang lain gitu sih sebenarnya saat itu. Alhamdulillahnya melihat perkembangan dunia sekarang malah semua fokus ke pangan gitu kan. Kayak kemarin juga kan baru-baru ini ada COP28 itu kan, yang di Dubai itu kan ngomongnya tentang climate gitu kan, climate change, terus krisis. Itu kan ujungnya juga sektor pertanian yang menjadi ujung tombaknya. Bagaimana petani bisa mengelola lahannya dengan sistem yang berkesinambungan, berkelanjutan dengan sustainable, bagaimana mereka mengurangi pestisida dan lain-lain. Nah itu yang sekarang kita coba sampaikan, ajak mereka. Sebenarnya mereka udah tahu, cuman selama ini karena mereka mau gampang, jadi ya udah, dulu semua organik. Zaman dulu organik, sekarang aja udah mau gampang semprot. Nah kita coba yuk balikin, dari hasil itu lebih berkualitas, lu bisa jual lebih murah. Lebih mahal, lu bisa jual lebih mahal gitu. Nah dari situ keinginan saya ada beberapa teman juga, yuk deh kita fokus di sini gitu. Kita bantu lah petani-petani ini. Jadi petani deh. Kalau jumlah petani hari ini gimana Bang? Wah jauh banget berkurang. Jauh banget berkurang. Makanya kita salah satu program kita itu adalah regenerasi petani kan. Karena udah nggak ada petaninya. Terus gimana Bang ini Indonesia ke depan kalau petaninya nggak ada Bang? Kita tuh pusing, ya Allah nih negara agraris tapi beras aja tiris kan gitu. Beras tiris kan miris jadinya kita. Miris banget nih. Ini gimana nih? Pun kalau lahannya ada, anak-anak mudanya udah nggak mau ngolah. Akhirnya lahan dijual. Ditambah sekarang dengan dunia perkembangan zaman ini kan anak-anak muda pengennya punya HP, ya kan gitu. Nggak ada sinyal aja punya HP loh. Gitu ya. Yang penting punya ya. Yang penting punya, sinyalnya belakangan. Iya. Gitu. Padahal potensi kekayaan dari hasil tani di Indonesia ini luar biasa besar ya Bang. Wah, luar biasa banget. Kalau pemerintah mau hadir dan mengurus dengan serius gitu Bang. Udah pasti Indonesia ini memang negara agraris, udah terbukti. Kita sih yakin banget gitu. Makanya negara luar itu fokus juga kan ke Indonesia. Banyak sekali donor-donor dari negara luar untuk support di pertanian di Indonesia. Banyak banget. Cuman kadang-kadang ya itu nggak melibatkan langsung petani. Terlalu banyak apa ya kalau bilangnya birokrasi. Urutannya itu strukturnya terlalu panjang gitu. Panjang banget. Ya. Jadi kita tuh petani tuh cuman terima sisanya doang ya gitu. Apa nih programnya ini, ya udah. Terus yang dibantu tuh kadang-kadang nggak pas. Misalkan bantuan-bantuan yang sifatnya peralatan. Oke lah peralatan traktor tahun ini. Tahun depan traktor lagi, buat apa? Traktor masih ada. Iya. Sebenarnya itu anggarannya arahnya ke sana gitu. Kenapa nggak sesimpel kita sebagai petani itu di bawah mikirnya, Pak kenapa nggak Bapak beli aja sih Pak? Iya, kita cuma butuh kepastian. Kita tanam, Bapak beli. Kan ada departemen perdagangan, iya dong. Ada departemen pertanian support nih segala macam bentuk yang dibutuhkan petani. Oke, habis itu dibeli aja programnya. Kan enak kayak zaman dulu ya. Benar-benar dibeli. Kalau kualitasnya kurang baik, ya dikasih tahu yang kurang baik, harganya kurang nggak sebagus ini gitu. Jadi mereka akan berlomba untuk memperbaiki itu. Sampingnya adalah ya ada pendamping yang kita bisa day to day dampingi mereka. Nah itulah hadirnya negara. Karena nanam sekarang nggak ada yang pasti itu bakal laku. Kan jadi nggak enak dong. Apalagi anak muda. Betul. Ya untuk itu Bang, waktu pas di Jakarta Pak Anies punya program food station. Contract farming itu kan supaya petani itu punya kepastian ya kan. Betul. Itu kan yang dibutuhkan sebenarnya Bang, kepastian hasil taninya bisa terjual gitu betul, kan. Betul. Itu emang gak ada. Kalau saya sih sepakat sih kalau yang itu, karena emang selama ini petani itu kontrak tani lah maksudnya. Kalau farming mungkin kurang ya mungkin agak ya, susah dipahami. Kalau kontrak tani enak, jadi dia nanam gitu kan, udah ada yang mau ngambil hasilnya kan gitu kan. Dengan kalau bisa harganya juga udah fix gitu. Jadi petani tidak rugi, udah jelas. Kalaupun harga naik dia nggak perlu ngambil keuntungan sesaat. Tapi kalau harga rendah dia selamat gitu kan. Benar. Itu jalan insya Allah kalau menurut saya sih. Banyak petani yang mau semangat, apalagi muda-muda nih.
kamu tanam gitu kan, misalkan sawah 1 hektar, biasanya hasilnya 6 ton, misalnya saya jelek-jeleknya 6 ton gak apa, udah dikontrak harganya misalkan 6.000 misalkan, atau 5.000. Udah untung loh dia. 5 kali 6 udah 30 juta. Betul. 30 juta 3 bulan 10 hari panen. Anggap aja bagi 3 bulan. Berarti kan cuma 10 juta. Anggap aja kan modalnya dari si yang beli. Iya tadi. benar. Iya kan? Benar. Anggap aja dia dapat oke bersih-bersihnya deh. 6 juta sebulan bersih di kampung. Di kampung. Nyawa itu cuma 2 minggu kerjanya di awal. 2 minggu habis itu jaga air. Iya benar. Sisanya dia bisa ngebun yang lain. Nah, kepastian ini yang saya rasa sih dibutuhkan sekali sih. Dan itu akan menarik banget minat pemuda untuk bisa berkecimpung di situ gitu. Karena kalau enggak miris banget. Apalagi kalau sayur ya. Tadi kopi 4.000, sayur nih. Berapa bang? Aduh, kalau dipikir ya. Ada pernah tuh petani kita tuh pakcoy atau nggak pakcoy? Iya, sawi kan, sawi yang buat mie itu kadang enak banget tuh. Itu di sini berapa kira-kira? Sekilo misalkan 12.000, 15.000. Kalau di kan di gitu kan pasar ya, iya. Iya. Tapi kalau di mana di minimarket gitu, kayak di grocery gitu, itu udah mahal itu bang, ya kan? Bisa 30 ribuan itu. Iya, belinya cuma 1 biji 2 biji gitu kan ya, satu bongkol itu. Itu tau nggak di petani berapa harga? Berapa? 500 perak. Sekilo. Bayangin. Sekilo 500? Itu sempat harga tuh 500 rupiah. Bukan 500.000. Bukan 500.000, 500 rupiah, gila. Itu kalau udah kayak gitu petani tuh sampai nangis ya. Kita tuh pernah petani itu sampai nangis, ambil mesin babat rumput, dipotong. Saking nggak dihargain ya. Dihargainnya cuma segitu doang ya. Iya. Gimana bisa bertahan hidup bang? Untuk dia jual, dia tetap ngutang, nggak nutup biaya produksi. Kalau dia nggak panen, dia nggak bisa nanam lagi. Jadi harus dibabat. Waduh. Dicangkul lagi, nanam lagi, ulang lagi. Astagfirullahaladzim. Nah, terus kemana gitu? Dan itu organik loh. Iya. Itu organik. Itu yang kualitas organik ya bang ya. Bayangin tuh bagaimana. Berarti kalau yang nggak organik akan lebih murah lagi bang. Kadang-kadang jadi buat ini umpan makan ternak. Gitu. Sedih banget. Jadi dan itu masih ada. Itu sih yang maksud saya. Aduh, gimana ya kita ini bisa, kan nggak mungkin kita bergerak tanpa adanya kehadiran negara gitu. Kita ini siapa dan berapa banyak sih kita? Semakin banyak sih sekarang pergerakan petani milenial buat pergerakan ini banyak. Cuman realnya butuh bener-bener satu kegerakan yang masif yang butuh hadir ke bawah dan di setiap desa mungkin setiap kampung itu ada. Dimana petani yakin kita bisa bisa hidup dengan bertani. Apalagi anak muda bisa kita ajarkan untuk jual hasilnya via media sosial, ada online shop. Mereka sekarang bisa kok beli apa-apa tuh online via shop. Online, jadi nanti sayurnya diantar gitu ya. Dengan cara-cara seperti itu ya bang ya. Mengikuti perkembangan zaman, digitalisasi ya kan. Betul bang. Bang Riyad sebagai orang yang expert di bidang pertanian nih bang. Kalau Bang Riyad sendiri kemarin kan sempat ramai diperbincangkan soal food estate yang dikerjakan oleh Bapak Presiden dan Menhan kita. Kegagalan food estate sendiri itu kok bisa gagal menurut Bang Riyad sendiri gimana bang? Sebagai orang yang ada di bidang pertanian. Udah jalan ya itu ya? Kayak udah di iniin gagal kan ya? Iya makanya. Yang singkong itu kan? Ya, jadi singkongnya katanya gedenya segini. Panen gitu. Iya kan? Nanam singkong gak panen. Iya. Ditanam apa direbahin doang? Nah itu, jadi gimana tuh bang? Iya kadang-kadang. Ya, padahal aku baca-baca, padahal nanam singkong tuh harusnya nggak gagal, pasti berhasil. Gimana sih bang? Aku nggak. Aku kan awam nih. Iya. Kalau kita sih ya merasa nanam singkong nggak panen tuh kayaknya salah nanamnya kali, direbahin doang. Jadi buat diambil daunnya, bukan singkongnya. Emang iya. Tapi kalau ditancep, insya Allah panen lah. Nggak. Saya mungkin saya salah. Tapi selama kita ngurusin bahkan dari dulu itu nggak ada lah singkong ditancap nggak panen tuh nggak mungkin lah. Kecuali ya salah tadi direbahin. Apa kondisi tanahnya bang? Ya segimana-gimananya kondisi. Misalnya tanahnya tanah gambut gitu, tetap bisa ditanemin bang? Harusnya. Harusnya gimana bang kalau di ilmu pertanian bang? Iya kalau misalkan singkong itu hal yang paling dasar, gampang dia ditanam, dia bisa menyesuaikan baik itu tanahnya tanah biasa kita lihat atau misalkan tanahnya berbatu, berpasir juga insya Allah
tumbuh ada mungkin berbeda ya hasilnya. Cuma kualitasnya mungkin berbeda mungkin gitu kualitasnya ya, berbeda, kuantitinya. Tapi kalau misalkan dibilang singkongnya nggak panen sama sekali ya pertanyaannya emang ditanam nggak gitu kan? Singkong itu ditanam nggak? Mungkin ya bisa dicek lah. Apakah ada proses pada saat penanaman? Siapa yang nanam? Cek aja. Kalau misalnya emang ditanam kan pasti ada pas tanam. Kan banyak tuh tongkat-tongkat tancap gitu kan. Itu sih kalau menurut saya sih kalau bicara itu kayaknya belum sampai deh ke telinganya petani kalau program food estate ini memang untuk petani semuanya. Terus itu kan seperti lumbung pangan ya, lumbung pangan ya di satu titik untuk Indonesia sebagian besar gitu. Sementara di kampung-kampung yang memang membutuhkan nggak hadir. Kenapa nggak buat lumbung desa gitu ya? Jadi kita bisa kontrol per desa. Satu desa dari misalkan satu desanya 3.000 hektar luasannya, 100 hektar atau 200 hektar dipakai untuk lumbung pangannya, berasnya dari situ. Minimal mereka menghidupi warga desa itu sendiri. Nah itu loh keterhadiran negara tuh maksud saya seperti itu gitu. Cuman kalau saya kan juga kebetulan bergabung di teman-teman aktivis lingkungan juga ya. Kalau misalkan kita nanam, tapi kita harus ngebongkar hutan, kayaknya kok kontradiktif banget ya gitu. Sama yang sekarang program juga. Ada program juga pemerintah itu yang memang kita itu harus menghijaukan kembali hutan yang gundul. Terus kita ada ngajarin petani, yuk kita bisa kok nanam kopi di bawah pohon-pohon. Itu kan agroforestry seperti itu kan ya. Ngapus tuh harus berbang. Kita nih capek-capek nih nanamin pohon satu persatu loh. Lucu. Dan itu lahannya luas sekali loh, 3 juta hektar ya. Wah gila sih. 3 juta itu kegagalan food estate itu masih bisa diperbaikin gak sih Bang? Ya kalau menurut saya sih pasti teman-teman aktivis lingkungan juga udah banyak bersuara ya. Kalau kita lihat juga di cerita-cerita di internet gitu. Karena ya susah kita nanam satu pohon sampai dia bisa tumbuh besar. Belum lagi nanti bisa dia menjadi paru-paru jadi dengan adanya carbon trade sekarang kan gitu ya. Berapa lama ngebongkarnya 2 bulan misalkan gitu kan. Terus bisa hijau kembali sampai berapa puluh tahun gitu kan. Aneh banget ya kalau kita ya. Tapi mungkin ada pertimbangan sendiri yang mungkin pemerintah punya. Tapi ya kita masyarakat ngelihat aja lah ya. Kalau misalkan memang itu berjalan ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak berjalan terus yang tanggung jawab siapa nih? Kan pasti di situ ada orang yang tinggal di tempat yang awalnya dibuka. Terus masyarakatnya biasanya mungkin ke hutan, dapat hasil dari hutan, dapat mungkin dia ada madu dan lain-lain yang biasa ngambil hidupnya dari hutan. Pasti kan kalau dibuka kemana mereka tuh sekarang? Mata pencaharian mereka ya Bang ya? Bukan cuman kerusakan lingkungan juga ya Bang itu dong. Ya? Wah gila sih. Yang kita bingung itu gini loh Vin. Kayak kan programnya ada nih, gimana program ini menjaga ekologi, terus meningkatkan ekonomi dan sosial masyarakat. Yang kita fokuskan sekarang gitu. Cuman ketika kita mendengar ada sisi lainnya yang dengan gampangnya dibongkar seperti itu kan jadi ya miris aja gitu Hadi. Sedih banget gitu. Sedih banget kok kita di sini nanamin kok di sana dibongkar dengan gampangnya. Maksudnya gimana nih gitu kan. Ya itu sih sebenarnya kalau dari segi itu mungkin gagalnya susah juga dibilang ya. Tapi gimana ya Bang, aku bingung deh. Maksudnya itu kan proyek besar ya Bang ya. Food estate itu kan proyek yang sangat besar ya. Terlibat aja presiden dan Menhan gitu kan. Nggak kaleng-kaleng gitu. Memangnya tidak melibatkan peneliti sebelumnya, apa yang ahli di bidangnya. Maksudnya kegagalan itu tuh tidak sangat kerugian negara besar sekali. Udah lingkungannya rusak, keluar banyak uang ya kan. Masyarakatnya juga jadi korban. Emangnya tidak melibatkan ahli-ahli orang-orang yang ahli di bidangnya gitu Bang? Nah kayaknya sih kita juga bisa baca ya di beberapa berita. Mungkin kurangnya partisipasi publik ya pada saat penetapan kebijakan itu di awal ya. Termasuk juga ya aktivis lingkungan dan lain-lain. Makanya mereka sekarang kan teman-teman tuh ya protes. Ya kalau mereka dilibatkan dari awal insya Allah sih mungkin nggak kejadian ya kayak gini ya. Nah mungkin tidak dilibatkan atau mungkin hilaf lupa dilibatkan saat itu sibuk kan. Lupa Bang untuk proyek sebesar itu ya. Kayak bangun stadion yang dihadirkan adalah konsultan yang memang sudah expert di bidangnya ya kan. Bikin taman yang memang ahli dalam membuat taman. Kan melibatkan orang-orang yang ahli di bidangnya gitu Bang. Ini kan untuk proyek sebesar ini masa sih tidak ada orang-orang yang ahli di bidangnya yang terlibat kalau bisa sampai kegagalan dan kerugian negara yang begitu besar gitu. Iya, jadi memang kalau menurut saya sih kayaknya di awalnya memang keterlibatan publik tuh
keterlibatan publik tuh nggak dihadirkan di situ. Jadi memang hanya ide segelintir gitu ya, dengan tujuan yang mungkin tujuannya baik ya. Saya rasa mungkin pemerintah itu punya tujuan pasti baik lah. Cuman ya realisasinya aja, realisasinya dan akhirnya sekarang yang menanggung resikonya siapa? Berapa banyak mungkin masyarakat kalau kita harus wawancara mereka, berapa banyak mereka kehilangan lahan pertaniannya mereka, lahan hidupnya mereka gitu kan. Nah, saya rasa sih itu jadi koreksi lah harusnya ke depan. Jangan ada lagi kayak gini. Cuman memperbaiki itu juga ya repot juga ya. Siapa yang bertanggung jawab, Bang? Siapa yang bertanggung jawab? Itu atas kerusakan yang sudah dilakukan, yang terjadi nih Bang, yang ditimbulkan kerugian yang ditimbulkan negara ini, siapa yang bertanggung jawab? Ya otomatis masyarakat jadi korban yang pasti. Iya, kita jadi korban. Kita kan? jadi korban. Karena ketidakmatangan dalam mengkonsep sebuah proyek, akhirnya banyak sekali yang dikorbankan, Bang. Banyak banget ya. Banyak banget ya. Duh, otomatis kan juga anggaran negara juga pasti banyak banget ya. Aduh, banyak yang banget. Bisa kalau bisa disupport di setiap desa gitu kan. Di khusus di pertanian kalau mau pertanian gitu. Kenapa nggak itu gitu. Dan kemudian Bang, food estate ini kan sebenarnya lumbung pangan nih. Lumbung pangan ini kan sudah pernah dikerjakan di era SBY yang kemudian memang hasilnya tidak maksimal juga. Kemudian ini dilakukan lagi di era Presiden kita Jokowi yang kemudian hasilnya juga tidak ada hasilnya bahkan ya. Tidak ada hasilnya, justru malah menimbulkan banyak kerugian. Kenapa tidak berkaca dari yang sebelumnya ya Bang? Iya. Tidak belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Iya, kalau dibilang-bilang ya kalau bicara lumbung pangan memang dari zaman Pak Harto mungkin ya. Itu memang udah ada gitu udah plannya. Terus Pak SBY juga sudah mulai melakukan walaupun kayaknya sih nggak banyak ya. Baru percontohan kayak Demplot lah kalau kita bicara itu. Cuman kalau yang sekarang ini memang kok sudah terrealisasi, terjalan sekian, kayaknya udah berapa tahun ya, 3 tahunan itu. Terus kok kita belum melihat hasilnya gitu. Padahal kalau nanam itu kan berapa sih panjangnya gitu ya. Kalau bicara berkaca ya harusnya sih iya ya berkaca gitu ya. Dari kemarin aja nggak jalan, kenapa harus dipaksakan lagi. Cuman mungkin bukannya nggak berhasil, tapi mungkin belum gitu, belum berhasil, yang kita mungkin harus sabar lagi. Cuman kan kalau udah akhirnya sudah berbeda gitu kan, Indonesia juga mungkin sudah berbeda kepemimpinan, terus bagaimana? Terus ya balik lagi siapa yang mau tanggung jawab itu. Jadi saya rasa mungkin balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya bahwa tidak ada keterlibatan dari orang-orang ahli publik, terutama ya dari aktivis-aktivis lingkungan yang saat ini memang kecewa juga lah pastinya, kecewa banget lah. Kecewa banget ya. Kenapa mereka nggak dilibatkan dari awal, minimal kasih masukan, kasih apa untuk biar program ini ya kan untuk masyarakat juga. Atau memang bukan buat masyarakat, kan kita nggak tahu. Ups. Jangan-jangan memang untuk kepentingan beberapa pihak gitu Bang. Iya, karena setahu saya kan itu juga emang sistemnya kan dikelola oleh korporasi gitu kan. Habis itu baru ntar masyarakatnya di mana nih nggak tahu gitu. Karena kita juga belum ada sosialnya, belum dengar apa-apa terkait keterlibatan kita sebagai petani di sana gitu. Mungkin belum tahu. Kemudian Bang, food estate ini dinilai lebih pro dengan kepada korporasi. Menurut Bang Riyad gimana? Bener nggak? Atau harusnya kayak gimana sih Bang? Kalau saya sih lebih yakin bahwa petani itu harus benar-benar diberdayakan gitu. Jadi kalau bicara korporasi ya apa bedanya sama yang sekarang sudah ada gitu kan. Ujung-ujungnya juga kita hanya sebagai buruh tani gitu ya, yang juga lama-lama akan menyerah sendiri dengan kondisi, akhirnya hasilnya juga dimanfaatkan, terus yang ngambil manfaat yang berbisnis ini, seperti tadi contohnya kopi, petani tetap aja 4.000, tapi di sini bisa sampai 20.000 per gelas gitu. Jadi kalau ada konsep yang melibatkan pertanian, saya rasa bagaimana petani ini bisa dilibatkan langsung, bagaimana benar-benar mereka menjadi aktor utama. Jadi aktor utama bukan hanya sekedar objek gitu. Kalau mereka jadi objek, ya selamat datang, nggak bakalan ada petani lagi nanti. Betul. Bosen aja udah anak-anak muda. Kita yang berjuang tiap hari ngajakin ayo bertani. Dan petani ini kan termasuk pekerjaan yang biasanya lintas generasi ya Bang ya. Ya orang tua jadi nggak mau mewariskan pekerjaannya ya gimana? Nggak ada orang tua yang mau anaknya, wah kalau anak aku jadi petani nanti nggak sejahtera. Kan otomatis ada pikiran seperti itu Bang. Banyak mungkin sekarang petani-petani yang nggak mau anaknya akhirnya jadi petani. Ya, betul, tapi coba kalau petaninya sejahtera, hasilnya pasti ya Bang. Mungkin ya aku juga mau mungkin Bang terjun ke mendadak ya jadi petani nih Bang. Tapi memang bener kok kalau kita mau fair-fairan gitu ya. Teman-teman di mungkin ya yang nonton ini gitu ya, yang di kota gitu kan, kalau dibandingin kalian tiap hari kerjanya gimana sih gitu ya.
dari pagi sampai malam, kadang-kadang lupa makan telat, biasalah itu kan. Terus balik lagi, terus kayak gitu, nggak ada waktu buat diri sendiri, nggak ada waktu buat keluarga. Terus at the end apa nih? Sementara di sektor pertanian, kerja otomatis di lingkungan yang segar, yang sehat. Kemudian juga nggak banyak kok kerjanya sebenarnya gitu, nggak banyak. Nah kalau dibagi waktu, banyak petani hasilnya, kan gitu. cukup menarik. Gitu iya kan? menarik banget. Menarik banget ini. Menarik banget. Cuman bagaimana ya itu tadi, ya kalau kita nanam kerja tapi juga nggak laku, nggak ada yang bisa, sama aja dong. Ya kan gitu kita kan. tetap realistis ya, Tetap dengan realistis. kebutuhan hidup yang sekarang tuh nggak kecil ya kan. Rumah mahal ya bang, pendidikan juga mahal ya, harus realistis dengan kebutuhan-kebutuhan itu ya bang ya. Kemudian bang, food estate ini kan sebagai lumbung pangan yang terpusat gitu. Menurut Bang Riyad gimana Bang dampak dari lumbung pangan yang terpusat ini? Apakah misalnya karena lumbung pangan terpusat ini ketika satu gagal jadi gagal semua? Oh ya otomatis dong. Iya kan? Ya kan otomatis dong. Lagi dampaknya itu ya Bang ya? Iya, kalau misalkan kita buat, oke lah dibuat dengan berjalan lah, anggap saja ya. Anggap aja berjalan semuanya. Terus kalau ada sesuatu hal yang force major lah misalkan gitu kan, gagal panen. Terus kemana? Siapa yang bertanggung jawab juga? Iya benar. Iya kan? Gagal semua. Terus kalaupun emang panen, belum tentu semua bisa nikmatin juga. Kan ketika misalkan semuanya dengan, maksudnya mungkin seperti negara luar ya, petaninya itu bisa mengoperate sekian luas hektar gitu, nggak perlu banyak-banyak, dengan alat-alat dan segala macam mesineri yang bagus gitu kan. Mungkin bagus poinnya. Cuman apakah Indonesia sekarang bisa langsung ngejam ke sana? Sementara di desa-desa itu masih banyak banget bisa dikaryakan, jadikan mereka pintar, ada wakil di setiap desa, punya lumbung pangan sendiri dipegang oleh anak-anak muda, 100 hektar bisa lah dipegang 10 orang misalkan, itu yang dia deh. Nggak apa-apa buat lumbung pangan, tapi nggak usah sebesar itu dulu lah. Desa ada lumbung pangan masing-masing yang gerak anak-anak muda. Mereka semangat dong, karena akan diambil dari sini hasilnya ini, dari sini hasilnya ini, dari sini hasilnya ini gitu. Tapi kalau korporasi ya otomatis resikonya makin besar lagi. Gagal, ya gagal semua. Nanti ada pertanyaan lagi, terus gimana? Kan gitu. Sekarang aja katanya udah nanam belum panen, kan gitu jadinya. Kemana tuh hasilnya? Nah, kita nggak tahu. Yeah. Gimana ya Bang? Kita tanyakan pada rumput yang berbeda. Rumputnya juga udah nggak ada soalnya. Rumputnya udah nggak ada juga sih, udah habis sih. Iya benar. Bang, kalau menurut Bang Riyad sendiri Bang, untuk program yang konsep yang Anies Baswedan terapkan di Jakarta terkait kontrak farming itu Bang, food station yang sudah berjalan kemarin di Jakarta, di mana Anies lebih memilih memberdayakan petani lokal, kemudian lahan yang sudah ada dimanfaatkan. Menurut Bang Riyad gimana Bang? Itu realistis. Realistis ya? Realistis. Maksudnya nggak muluk-muluk. Yes. Maksudnya kita juga di bawah juga nggak muluk-muluk. Okay. Yang penting ada keterhadiran dari pemerintah atau dari mitra lah. Kita bicara mitra ya. Kayak kemarin mungkin di Jakarta ada AFS itu real. Masyarakat tuh ada semangat untuk menanam. Dan udah pasti akan terserap gitu. Apalagi kalau mitra ini berkontribusi juga pada saat awal proses produksi. Misalkan bibitnya atau pupuknya disiapkan. Jadi kualitas bibitnya juga baik. Jangan sampai ntar hasilnya kurang baik karena bibitnya udah baik. Terus didampingi, mungkin ada monitoring yang berkala lah, sebulan atau 2 bulan misalkan gitu kan. Jadi ada ikatan antara kita di desa gitu ya, di petani sampai ke mitra, sehingga petaninya ilmunya juga naik, kualitasnya bagus. Mitra pun dapat kualitas yang bagus dengan harga juga yang baik. Terus akhirnya apa? Masyarakat juga nggak seperti sekarang, beras mahal banget. Beras mahal banget. Beras berapa? 14.000 gitu sekarang di Jakarta. Parah banget. Kita sedih loh, kadang sedih banget. Masa iya sih di sini kita tetap aja jualnya segitu-segitu juga gitu loh. Terus kok bisa? Katanya berasnya lagi dikit. Sedikit-dikitnya masa sampai kayak gitu sih gitu. Jadi ya seperti itulah yang kadang-kadang kita nggak connect aja nih, nggak masuk gitu. Kalau kita di bawah tuh tiap hari kita lihat sawah nanam, tiap hari panen juga. Tiap hari juga ya jualnya segitu-segitu juga. Sama kayak kopi tadi kan, 4.000 juga. Kalau dibilang kopi mahal, enggak, sama aja di sini. Gitu. Dengan adanya kontrak farming itu kan ya petani jadi lebih tenang juga ya Bang ya, nggak pusing, nggak yang was-was. Aduh, aku minggu depan bisa makan apa enggak? Minggu depan ada kebutuhan ini bisa terpenuhi apa enggak? Sudah ada hasil yang bisa terukur lah bisa ya terukur. Bang ya. Betul kan? Itu kan yang dibutuhkan, kepastian ya kan Bang. Kepastian, dan terutama buat anak-anak muda juga itu hal yang mudah-mudahan bisa menarik mereka untuk masuk lagi ke dunia pertanian gitu kan, ada kepastian. Jadi effortnya mereka itu
terbayar gitu, minimal gitu. Karena petani itu biasanya kalau yang tua itu dia nggak ada manajemen yang baik dari segi keuangan maupun tanam. Jadi dia pokoknya yang penting gue bisa nanam lagi. Padahal dia tuh udah rugi tuh, gitu. Yang penting gue bisa nanam lagi. Kalau nggak bisa nanam, minjem duitnya. Nah ini jadi masalah. Minjem duit, akhirnya udah terikat dia. Nah ini jangan sampai terjadi lagi. Maksudnya kalau ada memang kontrak tani ya, kontrak farming tadi, saya rasa itu bisa diterapkan di seluruh pelosok-pelosok lah. Terapkan, mungkin ada lembaganya mungkin yang bisa di-create yang dimana petani itu bisa tinggal datang ke situ. Datang cerita saya butuh ini, oke saya siap segini. Saya kerja dengan sungguh-sungguh. Dan bisa dimonitor supaya ya sorry itu si petani juga ada yang bandel juga sih. Ada yang nggak amanah gitu ada. Jadi makanya kita butuh ada pendamping untuk memastikan itu gitu. Ya, itu tadi pemerintah harus hadir itu ya Bang. Pemerintah harus hadir ya. Harus intens hadirnya. Harus hadir ya. Hadir dan diawasi. Iya. Supaya semua itu berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Betul. Ya kan Bang. Jadi pendampingan, didampingi everyday gitu, everyday ada. Dan ketika mereka butuh uang nih anaknya sakit, nggak harus ketengkulak gitu. Nggak harus ketengkulak gitu loh. Aduh kadang-kadang kalau saya mau cerita tuh kadang masih ada desa tuh yang meninggal gitu ya, ibu-ibu meninggal tuh karena jauh puskesmas. Ada di desa tempat saya itu sekitar 2 tahunan lalu lah, itu meninggal karena terlalu jauh, dia harus melahirkan. Tapi nggak ada kendaraan, jalan masuk rusak gitu kan. Dia harus jauh-jauh ke puskesmas yang akhirnya menyebabkan dia meninggal gitu, meninggal dengan bayi-bayinya juga gitu. Nah kalau kita bicara ke kesejahteraan, kok bisa ya? Padahal dia penghasil pangan, itu kan ibu petani ya. Dia yang nanam, kita makan beras tiap hari juga mau di mall di mana-mana dia yang nanam itu. Tapi dia mau ke rumah sakit aja itu susah. Apalagi anak-anak yang mau sekolah, sekolah seadanya aja yang ada. Itu di daerah mana Bang? Masih di Bogor kok. Kerja itu. Masih di Bogor. Kabupaten Bogor. Masih di Bogor aja akses kesehatannya susah didapat ya Bang. Gimana kita, misalnya kan kita kan selama ini yang kita pahami kan bahwa di Jawa itu kan seluruh pulau Jawa itu kan sudah bagus dari berbagai akses gitu kan, dari berbagai aspek itu udah oke gitu kan. Ternyata bahkan itu masih di Kabupaten Bogor aja masih ada kesulitan akses kesehatan itu ya Bang ya? Masih banget. Bahkan ya kalau dibilang sekolah juga masih kurang lah sekolah juga di sekitaran Jakarta ya, itu masih sekitaran Jakarta. Kita berapa tahun yang lalu bahkan sekitar 5 tahun 6 tahun yang lalu itu masih menjemput anak-anak buat sekolah gitu, karena mereka nggak punya akses buat ke sekolah gitu. Dan masih banyak lah kalau kita baca-baca juga ada yang jembatannya putus lah, ada yang inilah, memang iya memang gitu. Itu realita di lapangan seperti itu ya Bang ya. Terus kita harapin mereka sekolah tinggi-tinggi, mereka juga berpikir tinggi mau jadi apa Pak? Ujung-ujungnya jadi petani juga begini. Paling kita cita-citanya jadi buruh ke pabrik. Buruh pabrik. Nah jadi banyak mereka jadi buruh atau mungkin ya bangunan. Biasanya kalau petani di anak-anak desa itu jadi bangunan, kuli bangunan gitu untuk ke desa. Nah di sini sebenarnya yang ada ketimpangan yang saya rasa sih harusnya udah nggak ada lagi lah. Di dunia yang saat ini orang udah jalan-jalan ke bulan gitu ya. Kita mau jalan ke sekolahnya nggak ada sekolahnya. Iya benar. Ini gimana? Miris ya. Kita mau ngomongin apa kalau begitu? Sebenarnya masih banyak PR ya Bang yang harus dibenahi. Harus pemerintah harus hadir di banyak aspek ya Bang ya, termasuk pertanian ini tadi ya. Bahkan kalau ada kontrak farming kan berarti bisa ikut membangun jalan desa, jembatan. Karena kan pemerintah akhirnya terjun langsung gitu Bang ya kan. Dengan hadirnya pemerintah kan otomatis jadi diperhatikan dari banyak aspek kan Bang ya. Pasti. Justru kita mengharapkan tuh di bawah tuh kapan keterhadiran ini ada gitu. Ada dan benar-benar tanpa syarat. Iya. Gitu. Ini kalau mau jujur-jujuran gitu, kita dapat bantuan pun kadang-kadang ada syaratnya. Apa tuh Bang syaratnya Bang? Banyak. Apa Bang? Maksudnya yang narikin syarat siapa tuh? Misalnya gini, contoh ya kita nggak mau ya syarat-syarat gitu. Nggak apa-apa. Misal nih kelompok tani itu dapat bantuan alat lah gitu ya. Alat misalkan traktor gitu. Traktor dapat turun nih dari pemerintah sampailah ke dinas-dinas yang di level kecamatan gitu ya. Silakan diambil. Ini alat bantuan loh ini. Bantuan. Untuk ngambilnya itu harus keluar uang kita. Nah sekarang ngeluarin uang.
Iya, harus tinggal bantuan. Jadi maksudnya gimana tuh Bang? Maksudnya kita kalau mau dapet itu kita nggak bayar dulu gitu? Bayar dulu. Hah? Harus bayar dulu. Padahal itu harusnya itu emang sudah dianggarkan untuk untuk masyarakat, untuk kelompok tani. Jadi itu udah hal yang lumrah deh. Itu masuknya pungutan liar dong, pungli. Oh pastilah. Iya dong. Iyalah pasti. Cuma kalau nggak dapat juga. Jadi ya udah. Jadi mau nggak mau mengeluarkan itu supaya dapat traktornya. Supaya bisa diambil gitu. Traktornya. Nah yang jadi problem bukan di situ. Apa Bang? Yang jadi problem adalah yang ngambil ini, misalkan dia salah satu anggota kelompok tani lah, atau ketuanya bahkan. Yang ngambil ini kan merasa itu punya dia. Kan gue yang nebus, bahasanya kan saya yang nebus. Oh iya, padahal kan itu buat kelompoknya, buat petani-petani lain. Punya dia ketika petaninya yang anggotanya atau petani mau pakai itu, sewa. Buset jadinya tuh. Iya. Kenapa? Karena ujungnya ada syaratnya. Coba kalau enggak. Kacau. Gitu Mbak. Iya sih bener. Jadi ya begitulah kadang-kadang itu. Ya kita mau marah ke yang ini. Iya dia ngeluarin duit. Wajar dong kalau misalnya. Iya. Gue nebus loh ini gitu kan. Iya. Minimal duit gue balik dulu. Itu kan. Ya kalau misalkan sekali sewa traktor 10.000 misalnya gitu. Berapa kali disewa. Itu kalau kita ingat. Kalau enggak terus aja disewa terus kan gitu. Iya. Nah kayak gitu. Masih ada lah. Mungkin gak sebanyak. Tapi masih ada yang terjadi seperti itu. Jadi gak fair. Kenapa? Karena gak ada di situ. Balik lagi nggak ada satu balai atau apapun lah yang mungkin nanti kalau mengatur itu ya Bang ya, gitu. Supaya rapih ya. Supaya rapi harus sih itu harus. Dan itu harus didampingi terus-terusan. Jadi orang-orang itu petani itu tinggal datang kasih tahu saya butuh ini. Dan setiap orang bisa datang kan nggak mesti harus diwakilkan oleh ketuanya, bisa datang aja. Kita butuh ini Pak, lahan saya di sini. Bisa didata mungkin ini lekannya ini si A produksi ini. Karena kan kalau kita bicara secara global kan ada traceability sekarang kan. Traceability itu kan adalah bagaimana orang yang mengkonsumsi tahu ini dihasilkan dari mana. Kan gitu ya. Sampai misalkan yang saya dengar itu di Eropa itu mereka udah nggak minum lagi kopi, nggak beli kopi yang tidak ada informasi tentang yang nanam. Tujuannya apa? Supaya yang nanam juga dapat hasilnya bagus. Supaya harga yang mereka terima dari hasil berjuang ini juga bagus. Nah itu bisa diterapkan yang secara masif di Indonesia. Karena petani Indonesia ini luar biasa, banyak banget gitu. Itu baru petani loh, kita belum masuk ke karbon, kita belum masuk ke pupuk. Ya pupuk ya salah satu masalah juga. Waduh ternyata banyak nih pembahasan pertanian, permasalahan ternyata kompleks sekali ya Bang ya di pertanian ini ya Bang ya. Ini harga pupuknya gimana tuh Bang? Kalau misalnya pupuk mahal, hasil taninya dibeli nggak seberapa, modalnya juga gede buat pupuk itu Bang. Iya, bahkan sekarang ya untuk pupuk harus ada izin ini, izin itu kadang-kadang seperti itu kan. Petani itu sulit lah, terlalu banyak hal-hal yang menghambat sehingga akhirnya petani juga yaudahlah ribet gitu kan. Padahal hasilnya itu seberapa. Padahal itu udah dikasih katanya bantuan gitu kan. Iya, katanya bantuan, ternyata ditebus juga gitu kan. Walaupun mungkin informasinya itu kan cuma biaya transport, ya tetap aja. Masa ya ngasih bantuan disuruh ngambil sendiri jauh-jauh gitu kan. Nggak usah lah kayak gitu. Beras lah misalkan dikasih beras gitu. Ya nggak usah pakai bayar 5.000 juga kali. Iya, ada bener. aja masih bayar 5.000 beras. Buat apa? Buat transport. Jadi dan alasan-alasannya ada aja. Alasan ada. Memang ya nggak jauh-jauh dari oknum-oknum di desa-desa juga sih. Dalam artian di orang-orang desa yang mengambil kesempatan itu. Cuman lagi-lagi kenapa ya mungkin level pendidikan masyarakat itu kan rendah ya. Jadi itu selalu jadi hal yang dimanfaatkan buat orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Oleh karena itu harapan kami itu benar-benar ayolah ada tempat di mana kami juga bisa ngelapor. Masyarakat juga kalau ngerasa ini nggak adil nih laporin aja gitu. Iya, benar. Yang nggak perlu lagi pakai. Merasa aman juga ya Bang ya. Kita nggak dapat Pak bantuan yang kemarin. Kok bisa nggak dapat? Ada kayak gitu loh gitu loh. Harus ada sih. Harus ada. Benar pemerintah emang harus hadir dengan serius ya Bang. Dengan serius. Benar dipikirkan supaya bisa rapi itu tadi. Betul. Bang Riyad, kalau Bang Riyad sendiri optimis nggak kalau misalnya negara hadir dengan serius untuk di sektor pertanian ini Bang? Bisa nggak Bang Indonesia nggak perlu impor-impor lagi? Oh bisa banget Mbak. Bisa banget ya? Bisa banget. Optimis ya Bang ya? Bismillah. Optimis banget. Optimis banget ya? Ya kan ini kan kita kan dikit-dikit impor nih Bang. Padahal sedih gak sih kita negara agraris kayak lucu aja. Beras aja tuh kita impor gitu kan. Jadi Bang Riyad optimis nih. Kalau seandainya pemerintah memang hadir dengan serius. Kita gak perlu impor-impor lagi. Hasil tani kita gak perlu impor lagi. Kita udah cukup ya Bang ya? Cukup. Dan kita gak kekurangan lahan yang bagus ya Bang ya? Cukup Mbak, cukup banget. Makanya untuk membuktikan itu sebenarnya kita butuh perubahan. Kita harus berubah.
Dan lihat aja langsung di lapangan gitu. Satu desa aja, ambil aja kalau misalkan emang mau buat lumbung, buatlah contoh lumbung desa. Misal. Lumbung desa, lumbung desa contoh. Lihat aja tuh, desanya seberapa, penduduknya berapa, kakaknya berapa, konsumsi beras berapa. Kan rata-rata beras itu paling 20 kilo per keluarga ya, 4 orang gitu, per bulan. Kan gitu kan, kalau mau hitung-hitung simpel-simpelnya 20 kilo. Kali misalkan 1.000 orang, ya kan, 1.000 kakak lah misalkan, tinggal dikali. Luasan lahan bisa produksi 1 hektarnya cuman, misalnya bisa sampai 3 ton beras. Ya kan tinggal butuh berapa ratus hektar doang. Kalau ini bisa berjalan, udah selesai nih. Minimal beras nggak ada yang beli kemana-mana. Kali ini kan berasnya dipanen, larinya dulu kemana jauh. Terus terbalik ke mereka harus beli beras. Jadi petani itu nggak punya beras ya, bahasa kita tuh di situ. Petani mah sekarang nggak punya beras, punyanya gabah gitu. Ya. Gabah. Jadi beras beli, gitu. Itu belum lagi ya kekurangan tempat menggiling, belum kalau hujan ada pemanas itu wah panjang lagi lah itu. Traktor aja kita harus nebus. Iya. Jadi susah kalau misalnya. Chaos banget ternyata ya Bang ya. Wah gila sih, kita butuh perubahan sih Bang. Jadi menurut Bang Riyad sebagai orang yang berkecimpung di dunia tani, apa yang dilakukan Pak Anies ini sangat menguntungkan ya untuk kontrak farming itu jika nanti bisa dilakukan dalam skala nasional. Ya Bang ya. Iya, yakin banget Mbak. Kalau misalkan itu bisa diterapkan langsung ke setiap desa, setiap kampung. Maju sektor pertanian kita. Itu semua orang ketawa, seneng pasti. Itu saya aja udah merinding nih. Waduh, maksudnya, aku juga nih Mas. Betapa senangnya petani ketika mendapatkan kabar, oh iya kamu tinggal jalan ke desa atau kemana lah itu ya. Di situ juga untuk bisa kontrak tani. Siapa saya tanam ini Pak? Bapak butuh saya tanam ini Pak. Oke, harganya berapa? Deal segini. Tomat apa? Ada semua. Gitu, tinggal pasti dan mereka bisa dipercaya, alhamdulillah. Itu saya rasa sih jadi solusi. Iya. Solusi buat semuanya lah. Kita butuh pemimpin yang mengedepankan keberpihakannya tuh kepada publik, keberpihakan kepada rakyat ya Bang ya, supaya ya itu semua bisa terakomodir dengan baik ya kan. Nasib rakyat-rakyat tuh semua terpenuhi gitu. Ya tanggung jawabnya kan kesejahteraan rakyat ada di negara kan. Iya betul. Kadang-kadang ya gitu, kita sedihnya kok negaranya mana nih, itu aja sih kadang-kadang gitu. Bahkan sampai ya orang-orang kayak saya, teman-teman banyak lah yang berusaha mungkin punya concern yang sama tuh. Kalau kita nunggu terus mau sampai kapan? Mau sampai kapan mereka jadi korban terus-terusan? Yuk kita nyemplung langsung, kita bahkan tuh buktiin nggak usah lah kalian ke kota, kita aja dari kota kemari nih. Iya, buat kita membangun ini. Iya, kalian tinggal di tengah-tengah duit, yuk gitu loh. Jadi ntar kita ada ide-ide lainnya mungkin dari wisata, sekarang ada ekowisata gitu kan, untuk ada diferensiasi masalah mencari pemasukan, tidak hanya dari padi. Kalau padinya belum panen kalian bisa buat wisata. Nah, mudah kan connect tuh kalau kayak gitu. Biar mereka nanti bisa dapat penghasilan lebih, ekowisata lah bahasanya. Terus juga ya itu kita ajarin mereka packaging dan lain-lain. Nah kalau ada lembaga tadi di mana dia juga bisa memfasilitasi hal-hal yang sifatnya training buat mereka memajukan UMKM mereka. Jangan jual singkong tuh cuma 700 Mbak sekilo, 700 perak sekilo gitu. Dari taninya, dari petaninya itu Mas. Gitu kan. Kalau misalkan dari singkong tuh bisa mereka parut terus di packaging yang rapi, mereka bisa jual. Anak muda yang cewek-cewek bisa jualan jadi admin. Dengan sekreatif mungkin ya Mas ya, hasil tani itu bisa dikemas sedemikian menarik gitu ya Mas ya. Jadi pusat oleh-oleh ya Mas, jadi keripik ya Mas. Benar-benar. Itu hal yang udah mereka lakukan, cuman nggak bisa di-boost. Kenapa ya? Karena nggak ada ini. Kehadiran negara itu tadi. Ya benar-benar. Gitu. Nah Bang Riyad, dalam visi misi Amin tuh ada 28 simpul kesejahteraan. Yang tertulis pertama ada petani. Di sana ada kerja yang akan dilakukan seperti membangun irigasi, menghadirkan pupuk murah, jalan desa diperbaiki, hingga meminimalisir impor. Apakah itu menjawab semua kebutuhan dasar petani menurut Bang Riyad? Mayoritas iya. Okay. Mayoritas memang itu hal dasar yang dibutuhkan supaya proses bertaninya berjalan. Okay. Proses bertaninya. Tapi yang kita pengen juga adanya kontrak tadi. Oh, kontrak jadi, farming, yes. Setelah selesai tani, hasilnya pasti. Ya. Pastinya itu ya terserap. Supaya apa? Supaya bisa nanam lagi. Iya, kan gitu. Punya muter ya, bisa punya ada modal lagi buat bertani lagi. Betul. Ya Bang ya, Nggak perlu ngutang. Nggak perlu ngutang. Selama ini ngutang tani ya, itu. Betul. Banyak kan utangnya dibanding hasil panennya. Yes. Itu yang bikin mereka susah ya Bang. Itu yang bikin mereka susah. Ya. Plus juga pupuknya juga seret, akhirnya harus ngebus pakai pestisida. Beli pestisida itu nggak cukup Mbak.
beli pestisida itu mahal. Mahal ya Beli Bang. pupuk mahal. Jadi nggak sebanding kalau mau kita hitung-hitungan. Bapak modalnya 1 juta, panennya cuma 700.000. Minus dong. Iya minus ya gimana mereka mau hidup layak ya Bang ya kalau untuk yang kayak gitu aja mereka udah minus duluan di awal ya Bang ya. Iya. Bang Riyad, Akhirnya jadi numpuk utang kan dibanding utang, benar-benar. numpuk lumbung gitu, numpuk makanan gitu. Bismillah ya Bang ya. Insya Allah. Insya Allah kita harap semoga perubahan nih Indonesia benar-benar punya kesempatan untuk berubah sehingga semua sektor bisa sejahtera ya Bang, termasuk pertanian yang hari ini kondisinya cukup memprihatinkan ya Bang ya. Thank you Bang Riyad. Baik, sama-sama. Udah sharing banyak banget ya, aku baru kali ini ngobrol sama orang yang expert di bidang pertanian dan dapat banyak wow ternyata sechaos itu gitu Bang. Thank you banget Bang nih udah mau sharing pengalaman dan ilmu kepada Centerian semua. Makasih banyak Bang Riyad. Semangat selalu Bang. Semoga bisa selalu bermanfaat dan memajukan sektor pertanian Indonesia ya Bang ya. Thank you Bang Riyad. Wah seru sekali pembahasan kita tentang food estate versus food station kontrak petani. Jadi Centerian bisa menilai sendiri kan mana yang lebih masuk logika dan pastinya yang lebih mensejahterakan petani Indonesia ke depan. Kalau jawabannya seperti yang digambarkan oleh Anies, tentu 2024 perlu perubahan. Terima kasih telah menyaksikan Center Indonesia. Jangan lupa subscribe, terus nyalakan sentermu. Salam kemakmuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Center Indonesia kita ikut jadi supporter timnas Amin Anies Muhaimin yuk Centerian. Nah, kamu bisa beli merchandise eksklusif bareng Center Indonesia loh di Tokopedia atau Shopee. Link pembeliannya ada di kolom description ya. Saat ini tersedia 2 warna, ada warna hitam nih dan abu-abu pastinya. Makin keren, makin semangat dukung Anies Muhaimin bareng Center Indonesia. Jangan sampai nggak ikutan bareng Center Indonesia ya. Thank you.